Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berhari Minggu, tetap semangat. Oke, saya lanjutkan lagi analisis kripto. Sekarang saya mau analisis koin Aurora. Setelah kemarin kita mulai dengan analisis FIDIC yang masih update sampai hari ini juga terkait sama si FIDIC ini. Nah, sekarang saya mau analisis Aurora Coin. Baik, langsung kita mulai saja. Saya pakai Coin Market Cap ya untuk memulai ini. Jadi Aurora ini berada di peringkat 737. Kemudian harga rata-rata globalnya 49,89, kapitalisasi pasarnya 497, sekian M, volumenya transaksi perdagangan harian 24 jam 8 M, peredaran supply-nya dia sudah terverifikasi 9,98 billion, 9,98 MAOA, dan supply totalnya itu 10 M. Oke. Di sini di AOA ini dia masih memakai Ethereum ya. Belum mainnet punya Auroranya sendiri. Oh iya, Aurora ini kan seperti yang kita tahu dia ada perbedaan harga yang lebar di tiap market. Nah, ini di KuCoin sendiri 65, di Indodax 21. Ada perbedaan harga yang hampir 44 rupiah perbedaan harganya. Sementara kita tidak bisa memanfaatkan perbedaan harga tersebut untuk melakukan arbitrase dan mengambil keuntungan. Karena apa? Karena ada perbedaan mainnet, ada perbedaan protokol, ada perbedaan wallet. Jadi kita tidak bisa mengirim wallet dari Indodax ke walletnya KuCoin. Nah, akhirnya kan kita tidak bisa memanfaatkan arbitrase itu. Oke, ini dasar-dasarnya ya. Harga tertinggi dan terendahnya tampilkan selengkapnya. Harga tertinggi dan terendah dalam 1 tahun terakhir. 3 tahun. Sejak rilis. Harga tertinggi itu Rp868, harga terendahnya 2,42. Gila, lebar sekali. Oke. Oke, kita lanjut masuk ke fundamentalnya. Kita masuk ke situsnya Aurora Chain. Nah, ini dia. Aurora Chain.io. Aurora is decentralized application platform based on third generation blockchain technology dedicated to providing major blockchain technology solution for the entire industry. Ini ekosistem dan karakteristiknya. Jadi dia bisa untuk di up system Decentralized Exchange, Aurora Chain. Jadi bisa dipakai untuk underlying ERC gitu. Terus dia pakai Themis Consensus Mechanism, blockchainnya upgradable, multi-chain parallel network. Jadi nanti dia
dia bisa kayak pancake swap gitu, bisa swap antar blockchain. Terus ini roadmapnya, ini yang paling penting ya. Jadi selama ini tuh Aurora ini sekalipun pada sisi marketingnya dia sangat kurang sekali, tapi pada sisi development dia menunjukkan integritasnya dan perjalanan developmentnya masih sesuai dengan roadmap yang saya baca. Seperti itu, saya baca-baca di GitHub-nya, GitHub Aurora. Di GitHub Aurora itu dia masih terus ada update seperti itu. Jadi dia dari sisi developernya dia berintegritas dan bisa dipercaya. Itu sesuatu yang menurut saya sangat penting. Sekalipun pada sisi marketingnya dia sangat lemah. Seperti itu. Saya tidak tahu alasan apa di balik tindakannya Aurora yang seperti ini. Pasti saya yakin ada maksud dan tujuan tertentu di akhirnya, seperti itu. Dan dia di roadmap ini pada Desember 2021 sudah mature Aurora ecosystem. Ekosistemnya sudah dewasa, sudah sempurna. Seperti itu. Aurora Chain. Oke, terus habis itu kita lihat juga di beritanya. Kenapa ada perbedaan harga, itu ada kaitannya sama migrasi ERC20 ke mainnetnya Aurora. Mainnet ini, seperti informasi yang ada di Aurora official ini, Indodax ingin mengkonfirmasi dukungan untuk dia retweet ya. Retweet banyaknya Indodax ingin mengkonfirmasi dukungan untuk Aurora mainnet swap yang akan terjadi sekitar 28 September 2021. Semua token Aurora berbasis ERC20 akan beralih ke Aurora yang berbasis jaringan mainnet Aurora. Nah, ini yang membuat perbedaan harga di KuCoin sama di Indodax. Di KuCoin sampai 64, di Indodax masih bertahan di angka 21-23. Kemarin sempat naik ke 31 tapi turun lagi ke 21 lagi pada akhirnya. Kenapa seperti itu? Karena supply and demand di market, karena ada perbedaan mainnet, supply and demand-nya mereka tidak terhubung. Supply and demand di Indodax tidak terhubung dengan supply and demand yang ada di KuCoin dan lainnya. Pada akhirnya menjadikan perbedaan transaksi perdagangan dan perbedaan harga yang lebar. Seperti itu. Jadi itu sesuatu yang wajar sekali. Dan terkait dengan mainnet swap ini sudah di announcement, sudah diinformasikan, sudah di woro-woro sama Aurora ini pada Mei, Juni, Juli ini announcementnya Aurora official 1 Juni. Announcementnya bunyinya seperti ini. 1. We are happy to tell you. Kami menginformasikan. We are cooperating with exchange such as Bithumb, KuCoin, and Indodax to support the exchange of Aurora token from ERC20 to the Aurora mainnet at a ratio 1:1, at a 1:1 ratio, which is expected to start, dimulai pada bulan Juni. The exact timetable of different exchange will vary
and the specific rule are subject to the exchange announcement. Tapi akan ada perbedaan apa waktu swap. Nah, ini yang kemarin yang lebih dulu dari Indodax. Selanjutnya yang akan apa yang akan melakukan swap ya koin dan yang lainnya itu. Kemudian batas paling akhir itu bulan Desember. Itu batas paling akhir mainnet swap dan harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan berarti melanggar ini sendiri dan akan berdampak pada koin AOA dan akan berdampak pada integritas dari bursa itu sendiri. Efeknya ya mengurangi kepercayaan member pengguna seperti itu. Nah, ini yang penting lagi nih, ada poin compatible with ETH, BSC, and HICO ecosystem and can achieve cooperation between cross-chain ecosystem. Nah, ini nanti yang dimungkinkan membuat mainnet AOA ini semakin kuat dan besar karena dia bisa terhubung kompatibel dengan ekosistem yang sudah sempurna, sudah besar itu ETH, BSC, dan HICO seperti itu. Jadi menurut saya AOA ini masih berpotensi besar, apalagi kita rumor yang beredar dia bisa saja dilirik sama karena protokolnya sudah sempurna ya Desember ini, sistemnya sudah sempurna, bisa dilirik untuk dijadikan sebagai protokol membangun metaverse. Tapi ini kemungkinan rumor ya, saya hanya menyampaikan rumor yang saya terima juga, tapi kemungkinan di masa depan dirilik atau enggak sama metaverse atau Facebook ini saya juga enggak tahu. Rumornya seperti itu, tapi pada tanggal 23 sama 24 ini dia rencananya ada ikut summit di blockchain expo di Eropa kalau tidak salah. Nanti sumbernya linknya saya cantumkan di bawah ya, karena saya tadi lupa tidak menyiapkan juga. Oke, itu terkait fundamental Aurora Chain. Sekarang masuk ke teknikal aja ya, langsung ke teknikal. Kita lihat teknikal. Oke, kita langsung ke one day time frame yang 1 hari. Indikatornya kita pakai Bollinger Bands, kita pakai MACD, kita pakai stochastic RSI. Kita asumsikan kita long trade aja ya, jadi nggak perlu banyak indikator yang ribet. Di H1 stochastic RSI nya dia tidak berada pada titik terbawah dari oversold, tapi dia mau bikin persilangan di sini ya. Pada hari ini dia mau bikin persilangan ya, berarti kalau hari ini terjadi persilangan, kemungkinan dia naik lebih besar. Kemudian di
MACD nya dia berada di momentumnya, dia momentum mau membuat kenaikan. Di Bollinger Band dia juga berada di area bawah, di area support bawah mau naik. Jadi potensinya naik, tapi naiknya sampai berapa saya juga tidak tahu. Apakah dia menyentuh support di, mau bikin support baru di 30 atau dia cuman tes resisten di 30 terus kemudian turun lagi, saya juga tidak tahu. Tapi kalau long trade berdasarkan analisa fundamental tadi, developmentnya masih bisa dipercaya, projectnya sesuai dengan roadmap, di masa depan dia masih ada harapan, seperti itu. Oke, ini aja ya untuk auroranya. Saya kira itu saja sih, nggak perlu banyak-banyak. Kalau mungkin ada informasi tambahan, mungkin nanti saya buatkan video terbaru terkait dengan aurora ini. Jadi tetap pantau terus channel saya, bantu subscribe, bantu like, kasih komentar, kasih masukan, saya pasti jawab. Kasih kritik juga boleh, diskusi yang sehat yang penting ya. Jadi terima kasih banyak, selamat pagi, selamat beraktivitas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.